Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke materi meringkas dan menyimpulkan berita. Sobat Rumah Belajar, setelah sebelumnya kamu mempelajari bagaimana cara menentukan unsur-unsur berita, nah, untuk saat ini kita lanjutkan pembahasannya dengan membahas materi, meringkas, dan menyimpulkan berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu untuk meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar, dan memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Untuk mempelajari ketiga hal tersebut, ayo perlu kamu ketahui bahwa ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Perhatikan kembali cuplikan teks berikut. Teks tersebut merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Lihat kembali teks aslinya. Teks ringkasan ini disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan. Keenam pertanyaan tersebut yaitu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Keenam kata tanya itulah yang dapat memandu kita di dalam menemukan unsur-unsur berita tersebut. Pentingnya mengetahui unsur-unsur berita itu akan memudahkan kamu saat meringkas berita. Ya, jadi tahapan membuat ringkasan berita diantaranya yang pertama yaitu mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokoknya atau unsur-unsur berita yang disebut dengan adik Simba dengan keenam pertanyaannya. Dan yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas yang berasal dari unsur-unsur berita yang telah ditentukan pada tahap kedua. Perlu kamu ketahui, kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan.
Perhatikan pernyataan kesimpulan dari cuplikan berita sebelumnya berikut ini. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kamu sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut dengan berpatokan rumus adik simbar. Yuk perhatikan lebih lanjut perbedaan antara ringkasan dan kesimpulan yang kamu lihat ini. Berikan jeda untuk memahami perbedaan tersebut. Perlu kamu ketahui bahwa tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut ini. Ketiga contoh pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap isi berita. Isinya bisa berupa kritik atau komentar. Berkaitan dengan pemberitaan, aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Contohnya, pernyataan A dan B merupakan tanggapan yang berkaitan dengan isi dan struktur berita. Sedangkan contoh pernyataan C berkaitan dengan aspek kebahasaannya. Berikan jeda untuk memahami ketiga pernyataan tersebut. Tak terasa pembahasan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kamu paham bagaimana menentukan ringkasan, kesimpulan, dan tanggapan terhadap berita. Untuk menguji pemahamanmu, kerjakanlah tugas berikut ini. Temukanlah berita dari media cetak, elektronik, atau internet. Pilih salah satu. Kemudian, salinlah berita tersebut pada lembar kerjamu, baik kertas folio atau kertas 2 lembar pada buku catatanmu. Selanjutnya, buatlah ringkasan, kesimpulan, dan tanggapan kamu berkenaan dengan informasi tersebut, baik berkenaan dengan isi atau struktur maupun penggunaan bahasanya. Sajikan laporan kegiatanmu dalam format berikut ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini dulu ya materi meringkas dan menyimpulkan berita. Jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.